got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm guap, where it at? Bitches on my line, and you know. Latar belakang, pada 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan ingin berkuasa karena mengincar kekayaan sumber-sumber bahan mentah, terutama minyak bumi yang dimanfaatkan untuk kepentingan perangnya. Jepang pun berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda pada Maret 1942. Daerah Indramayu juga tidak luput dari perhatian mereka. Pada 3 Maret 1942, Jepang mendarat di Eretan Indramayu, tepatnya di Kampung Sumur Sereh. Pada saat itu, para serdadu Jepang yang umumnya berpangkat jenderal datang ke sebuah pendopo yang berada di Indramayu. Mereka pun menuntut penduduk setempat memberi hormat. Siapapun yang menolak maka akan dipukuli atau diteriaki bagero yang berarti bodoh. Sejak saat itu, rakyat menjadi sangat murka terhadap Jepang. Kemarahan mereka memuncak saat penduduk Indramayu yang mayoritasnya bekerja sebagai buruh tani diwajibkan untuk menyerahkan hasil panen padi kepada serdadu Jepang. Peristiwa inilah yang melatar belakangi pemberontakan petani di Indramayu terhadap Jepang. Sebelumnya, para petani di desa Koplongan sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi. Sehingga begitu pasukan Jepang datang, mereka sudah siap. Para petani sudah mempersenjatai diri dengan aneka senjata seperti bambu runcing, golok, tombak, dan keris. Pertempuran pun terjadi yang menewaskan banyak korban dari kedua belah pihak. Adanya aksi protes dari rakyat Indramayu di desa Komplongan mengobarkan semangat perlawanan juga di desa-desa lain, seperti di desa Cidempet. Pada 6 Mei 1944, pemberontakan pun meletus di Cidempet dengan sebab perlawanan yang sama. Tokoh-tokoh yang melopori protes sosial di desa Cipendet sendiri adalah Haji Mardias, Haji Lukarim, Suro, Karsiang, Sleing, dan Tasya. Akhir perlawanan rakyat Indramayu telah pecah bertempu sehingga di daerah-daerah lainnya tidak lagi terlihat aparat pemerintah Jepang, baik sipil maupun militer, datang di sana. Pihak Jepang mengirimkan Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun, Haji Abdullah hanya bagian dari taktik Jepang untuk bisa menangkap para pemimpin dari Indramayu. Akibat dari strategi itu, banyak pemimpin Indramayu yang ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Belum cukup di situ, Jepang melanjutkan siasat mereka dengan cara menyebarkan pamflet ke daerah-daerah. Isi pamflet tersebut adalah rakyat Indramayu diminta untuk menyerahkan diri ke pendopo dan tidak perlu khawatir karena semua akan dijaga dan dilindungi. Rakyat yang tidak curiga pun mulai berdatangan ke pendopo. Perlawanan dari rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya para kiai dan ulama desa yang ditangkap.